Halo Pionir, apa kabar? Semoga kabar baik buat kita semua ya. Bagaimana? Masih kuat mengikuti Project Pi Network? Kembali kami membuat video yaitu mengenai seuprit product knowledge mengenai Pi Network. Sambil kita menanti update terbaru dari core team yang akhir-akhir ini membuat orang-orang kembali melirik Project Pi Network ini. Karena core team sudah menginformasikan di luar dari kebiasaan mengenai informasi mainnet. Ya, betul, dengan jelas core team memberikan info spesifik yaitu tahun 2024. Tetapi harus diingat, 2024 itu ada 365 hari di dalamnya yang masih menjadi misteri kira-kira kapan open mainnet secara spesifik akan diinformasikan. Yang artinya itu banyak sekali kemungkinan hari keberapa core team akan mulai launching open mainnet yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang di seluruh dunia, tidak terkecuali di negara kita Indonesia. Dan ini menimbulkan kembali optimisme pionir yang sudah lama menambang. Ini dapat terlihat banyaknya orang yang kembali fokus ke Project Pi Network ini. Seperti halnya pada channel ini, sering ditemukan beberapa pertanyaan. Salah satu yang sering ditanyakan diantaranya yaitu perihal Prasa Sandi yang hilang pada wallet Pi Network. Kita akan bahas lebih detail, jangan di skip videonya ya para pionir semua, silakan menyaksikan. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa di subscribe, oke? Subscribe ya. Wallet atau sering kita sebut dompet. Dalam dunia kripto, wallet ini sangat fundamental. Tahu kenapa? Karena sebagai pemegang kripto pasti harus memiliki tempat yang aman untuk menyimpan kriptonya, di mana setiap kripto memiliki walletnya masing-masing. Nah, sama halnya dengan Pi Network, juga memiliki wallet tersendiri. Dan di Pi Network itu sendiri, wallet tidak disimpan pada platform penambangan Pi Network, melainkan disimpan di aplikasi lain yang dibuat oleh core team, yaitu Pi Browser. Di mana hal ini merupakan sebuah antitesa tempat yang berbeda. Bisa saja core team menempatkannya di platform penambangan di Pi Network, tetapi itu tidak dilakukan. Kira-kira tahu kenapa? Karena untuk wallet atau dompet itu sendiri, core team tidak akan ikut campur. Dalam hal ini, baik isinya ataupun kode aksesnya, dalam hal ini Prasa Sandi. Karena kedepannya akan menjadi tanggung jawab sendiri atas Prasa Sandi tersebut oleh Pioneer itu sendiri. Bahkan, core team dengan jelas dan spesifik tidak akan ikut campur pada kode tersebut, melainkan itu kepemilikan tunggal, personal, termasuk isinya. Karena pada dasarnya, jika nanti setelah Picoin rilis ke market, kemungkinan besar Pi Network, tempat klik petir yang sering dikunjungi oleh Pioneer sekarang, sudah tidak bisa untuk menambang lagi, melainkan menjadi platform untuk berbagi informasi. Tetapi untuk transaksi dan lain-lain akan menggunakan pre-browser, di mana di sana salah satunya ada wallet. Seperti namanya, Pi Browser merupakan platform untuk search engine ke depannya, yang menjadi konektivitas eksternal bagi pionir selama memasuki fase open mainnet atau launching, dan sebagai bukti persiapan open mainnet. Kita ambil contoh Pay with Pi pada Desember tahun lalu, tepatnya tanggal 6-11 Desember. Jika ingin melakukan transaksi, itu pasti menggunakan koin yang sudah dimigrasikan ke wallet. Di mana pada transaksinya yaitu menggunakan sistem transfer dengan metode langsung ke alamat wallet ataupun dengan scan barcode. Dan hal tersebut dilakukan di Pi Browser di menu wallet. Nah, kembali kita membahas mengenai wallet atau dompet. Jika dompet secara konvensional atau yang sering kita masukkan dalam saku baju atau celana, ya gampang cara pakainya. Tinggal ambil dompetnya, kemudian buka dan ambil uangnya untuk melakukan transaksi. Tetapi dengan dompet digital itu berbeda.
di mana membukanya harus dengan prasa sandi dan juga untuk transaksinya yang dituju juga harus sesuai alamat walletnya itu sendiri. Kita ambil contoh simple, karena P-Network juga mempermudah penggunaannya. Kita contoh punya M-Banking. Nah, pada transaksi M-Banking juga diperlukan kode sandi untuk membuka M-Banking tersebut sebelum melakukan transaksi. Kemudian setelah dibuka M-Bankingnya, baru kemudian bisa kirim atau transfer ke rekening tujuan. Dan jangan sampai salah. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi perlu dicatat, pada M-Banking pun setiap membuka M-Banking perlu ada kode untuk membukanya. Itu sama halnya pada crypto wallet, yang membedakannya adalah jika pada M-Banking kodenya hilang, mungkin kita bisa ke bank untuk meminta bantuan dengan pihak bank dengan membawa buku tabungannya dan ID kita untuk memperbaiki kode akses tersebut. Tetapi beda cerita dengan crypto wallet. Sama halnya dengan P-Wallet juga itu sendiri. Sekalinya Pionir lupa prasa sandi untuk membuka P-Wallet, maka itu adalah awal sebuah bencana yang besar. Kenapa demikian? Core team dengan jelas dan lugas memberitahu bahwa sekalinya alamat wallet sudah dibuat beserta prasanya, itu artinya tidak akan bisa dibuat atau diduplikasi. Yang artinya koin yang ada di dalamnya tidak bisa dipindahkan ke wallet lain tanpa punya prasa sandi tersebut. Itulah kenapa Core Team memisahkan platform Pi-Network dan Pi-Browser. Pi-Network masih dikendalikan oleh Core Team, tetapi untuk wallet yang ada di Pi-Browser, sifatnya sudah kepemilikan masing-masing Pioneer. Dari fase Enclosed Mainnet sampai Open Mainnet ke depannya. Juga berarti bahwa siapa saja yang sudah menyimpan atau memigrasikan Picoin-nya di wallet dan kemudian hilang kodenya, Core Team tidak dapat membantu untuk memulihkannya. Dengan arti lain, wallet tidak bisa diakses. Begitu juga dengan Picoin di dalamnya. Atau istilah lain, hangus. Lalu, kemudian, info ini berdasarkan dari mana? Nah, info ini sesuai dengan Q&A yang ada di Pi-Network. Seperti ini kira-kira jika dilihat pada Q&A-nya. Lalu kemudian ada yang tanya, apa benar seperti itu? Ya, benar sekali. Lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, yang bisa dilakukan adalah ikhlaskan. Kemudian hal yang bisa dilakukan yaitu kembali dari awal lagi. Kembali ke Pi-Network, buat wallet baru dan menambang lagi dari awal. Tetapi dalam bagian ini akan sangat berat. Karena sampai sekarang koin yang ditambang di 1 kali 24 jam sudah sangat kecil sekali yang bisa ditambang. Nah, jadi dari video seuprit product knowledge ini, kami hanya mau menghimbau kepada Pionir untuk jaga prasa sandi P-Wallet-nya masing-masing, agar tidak hilang atau lupa. Jika perlu dicatat manual atau disimpan di tempat aman, silakan saja. Karena analoginya, wallet ini akan berharga tempat menyimpan koin yang nantinya akan mempunyai nilai dan value yang tinggi. Jangan sampai sia-siakan waktu yang sudah terbuang untuk menambang. Dan mungkin nanti ungkapan waktu adalah uang ini sangat tepat sekali. Mengingat dalam proyek ini sudah banyak waktu yang kita keluarkan sebagai pioneer untuk melakukan penambangan. Terlepas dari kembali lagi apakah 2024 benar-benar akan open mainnet di salah satu 365 hari tersebut, itu sampai sekarang masih menjadi misteri. Terakhir kami ingatkan, jaga wallet atau dompet Anda ya, pionir semua, jangan sampai lupa atau bahkan ada yang dicopet. Karena nantinya kita harapkan isi dari wallet P-Coin tersebut akan menjadi nilai yang fantastis. Klik like jika suka video ini, dan jika ada pendapat silakan sampaikan di kolom komentar. Perlu kami garis bawahi, kami bukanlah financial advisor
Jadi tidak ada grup WA atau Telegram yang kami sajikan murni dari research individu. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan jika rasa video ini bermanfaat, silahkan share dan bagikan, sehingga manfaatnya akan lebih luas untuk pionir semua. Ingat, satu hal, kami berharap pionir semua menjadi pionir yang cerdas. Jika kelak proyek ini sukses dan sesuai rencana, jangan lupa berbagi untuk sesama. Kami menitipkan satu hal, jaga kesehatan agar kita semua bisa menikmati hasil dari proses ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami lainnya.